Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4736-4738. Sejauh mana tubuhnya sendiri kuat, dia mengetahuinya sendiri, dan berapa banyak senjata ajaib yang tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada tubuhnya. Tapi sekarang Dev menusuknya dengan ringan, bagaimana itu bisa sangat menyakitkan. Pedang macam apa ini? Dev tidak menyangka bahwa Aegon yang kekar ini, hanya ditikam sedikit oleh pedangnya, dan itu sama sekali tidak fatal. Mengapa dia menangis? Kap. Jangan menangis, kamu juga bisa menusukku beberapa kali. Dev buru-buru meminta maaf kepada Aegon. Ketika Aegon mendengar ini, dia tiba-tiba mengeluarkan pisau tajam dari tubuhnya dan menusuk Dev. Kali ini, semua orang ketakutan. Terutama Baelish, dia tidak menyangka Aegon begitu bodoh. Dev memintanya untuk menusuknya, tapi dia benar-benar menusuknya. Dentang. Aegon menikam 3 kali berturut-turut, sangat cepat. Tetapi dengan 3 suara yang tajam, Dev tidak memiliki bekas luka di tubuhnya, justru pisau tajam Aegon yang patah. Melihat pemandangan ini, semua orang semakin terkejut. Dan Aegon melihat pedangnya yang patah, dia menangis lebih keras. Dia tertekan oleh pedangnya yang patah, dia telah mengalami beberapa pukulan yang tak tertahankan. Awalnya, dia berpura-pura dengan tubuhnya yang kuat, tapi sekarang dia langsung dipukul di wajahnya. Baiklah. Karena aku telah menyakiti tubuhmu dan mematahkan pedangmu, aku akan berikan kamu 5.000 batu roh peri lagi dalam beberapa saat. Dev buru-buru menghibur Aegon. Ketika Aegon mendengar ini, dia langsung menangis dan berkata, benarkah? Tentu saja itu benar. Ketika saya, Dev Chen, berbicara tentang sesuatu, saya akan mengatakan bahwa saya pasti melakukan apa yang saya katakan. Kalian masing-masing akan mendapatkan 10.000 batu roh peri. Selama Anda bekerja keras dan melewati api dan air, saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Dev menepuk dadanya dan berkata, baiklah, mana? Chang Yue mengulurkan tangannya dan berkata, Vanessa, dan 3 orang berjubah hitam, juga menatap lurus ke arah Dev, menunggu Dev mengeluarkan batu roh peri. Di mana Dev masih memiliki batu roh peri di tubuhnya saat ini, dia memberikan semuanya kepada Kaizen. Tapi melihat tatapan beberapa orang, Dev menatap Kaizen dan berkata, Pangeran keempat, keluarkan batu roh peri, dan aku akan membaginya untuk mereka. Tidak, kamu memberikannya padaku. Kaizen buru-buru mencengkeram tas penyimpanannya. Jangan pelit. Ketika saya meminta seseorang untuk mengirimkannya, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Anda masih akan memiliki harta karun 180.000 batu roh peri. Dev mengambil tas penyimpanan dan mulai membagikan batu peri kepada beberapa orang. Kaizen masih ingin mengambilnya, tetapi ketika dia mengira Dev sangat hebat, masih ada tambang batu roh peri. Jika dia akan bergaul dengan Dev di masa depan, Dev pasti tidak akan bisa memperlakukan dirinya dengan buruk. Terlebih lagi, kedua orang itu memiliki lapisan hubungan ekstra, dan tidak mungkin Dev mengadu domba dirinya sendiri. Bagilah, berikan mereka semua beberapa poin, bagaimanapun, kita juga keluarga, milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Kaizen berkata dengan murah hati. Dev, sial, jangan membuat masalah, aku bersama keluarga karena adikmu. Barang-barangku bisa menjadi milik adikmu, tapi itu tidak bisa menjadi milikmu. Hampir sama. Kaizen tersenyum dan menepuk bahu Dev. Melihat hubungan antara Dev dan Kaizen, beberapa orang menjadi lebih bertekad di hati mereka dan ingin mengikuti Dev. Dev akan menjadi menantu di Kota Matahari dan Bulan mulai sekarang, dan Kota Matahari dan Bulan juga merupakan salah satu kekuatan yang terbaik di seluruh dunia surga dan manusia. Tuan Chen, bisakah aku pergi ke Kota Matahari dan Bulan bersamamu nanti? Izinkan aku selalu berada di sekitar Tuan Chen supaya aku selalu bisa melindungi Anda. Baelish bertanya pada Dev. Dev sekarang adalah dewa kekayaan mereka. Jika orang-orang ini ingin menerobos ke transformasi negeri peri, mereka harus mengandalkan Dev, jadi mereka tidak bisa membiarkan Dev mengalami kecelakaan. Tidak, Kota Matahari dan Bulan saya tidak mengizinkan pemalas untuk masuk. Sebelum Dev bisa berbicara, Kaizen tidak setuju. Dengan begitu banyak orang asing yang pergi ke Kota Matahari dan Bulan, ayahnya pasti marah. Siapa bilang mereka orang yang pemalas dan sebagainya?
Sekarang mereka semua adalah orang-orangku, mengapa mereka tidak bisa pergi ke kota matahari dan bulan? Jika mereka tidak bisa pergi, maka saya juga tidak akan pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia menoleh dan hendak pergi. Setelah melihat ini, Kaizen buru-buru menghentikan Dev dan berkata, "Oke, semuanya bisa pergi." Dev tersenyum tipis, dan semua orang langsung pergi ke kota matahari dan bulan. Kota matahari dan bulan. Dev mengikuti Kaizen ke aula utama istana, dan untuk yang lainnya, Kaizen mengaturnya di tempat lain. Bagaimanapun, dia membawa Dev untuk menemui ayahnya untuk mengaku bersalah. Jika dia membawa Baelish dan yang lainnya bersamanya, dia mungkin akan mulai bertarung. Kaisar Lin, Anda harus tenang. Anda bisa memberi pelajaran, tetapi jangan memulai terlalu keras apalagi membunuh orang. Taois Wallace membujuk Caesar Lin. Jangan khawatir Guru Wallace, saya pasti akan membuatnya tetap hidup, tetapi saya juga ingin dia meningkatkan ingatannya dan biarkan dia berbaring selama 8 hingga 10 tahun. Caesar Lin berkata dengan marah. Itu bagus, biarkan dia tetap hidup. Taois Wallace selesai berbicara, berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa jika dia ada di sini, dia akan sangat malu. Begitu Taois Wallace pergi, Dev masuk bersama Kaizen. Ayah, saya membawa Dev ke hadapan Anda. Saya juga mempelajari keadaannya pada saat itu. Saat kejadian, Dev tidak mengetahui identitas kakak tertua saya, jadi dia memukulnya. Sekarang dia sudah tahu, jadi dia bersedia ikut denganku untuk meminta maaf. Kaizen buru-buru mengatakan hal-hal baik kepada Dev. Apakah kamu membelanya? Caesar Lin menatap Kaizen dan bertanya. Ini bukan pembelaan, tapi penjelasan atas fakta. Adapun apa yang perlu dilakukan, terserah ayah untuk memutuskan. Kaizen berkata, bahkan jika Dev tidak tahu identitas kakak tertuamu, dia tidak bisa lolos dari hukuman. Caesar Lin mendengus dingin, menatap Dev dan berkata, lenganmu dipotong, aku bisa memaafkanmu. Lengan dipotong. Dev terkejut. Kaizen juga tercengang. Dia tidak menyangka ayahnya begitu kejam sehingga akan memotong lengan Dev. Jika Dev kehilangan lengannya yang terpotong, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Ayah, dia adalah calon suami adik perempuan saya. Jika Anda memotong lengannya, bagaimana dengan adik perempuan? Kaizen menggunakan Kelly, dan dia tahu bahwa ayahnya paling mencintai Kelly. Jika saya memotong satu lengannya, itu tidak akan membunuhnya. Bahkan jika lengannya terpotong, dia masih bisa melakukan kultivasi ganda tanpa terhalangi. Caesar Lin berkata dengan wajah dingin. Tapi dia keluar. Caesar Lin meraung langsung tanpa menunggu Kaizen berbicara. Setelah melihat ini, Kaizen mengecilkan lehernya karena ketakutan, dan hanya bisa mundur perlahan. Ketika dia melewati Dev, dia berbisik, kamu memiliki sikap yang lebih baik, tunda ayahku bertindak, dan aku akan pergi ke adik perempuanku untuk menyelamatkanmu. Dev tidak menjawab, hanya menatap Caesar Lin. Setelah Kaizen berhenti, Caesar Lin berkata kepada Dev, apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau biarkan saya melakukannya? Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang penebas naga. Caesar Lin memperhatikan dengan tenang, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Dev melambaikan pedang tebasan naganya dan hendak menebas lengannya. Tapi pada saat akan menebas, bagian depan pedang tiba-tiba berbalik. Aku menebas kaki nenekmu. Pedang tebasan naga Dev benar-benar terbang lurus ke arah Caesar Lin. Mustahil untuk membiarkan dirinya memotong lengannya sendiri, dan Dev bahkan tidak akan setuju sampai mati. Jika lengannya benar-benar terpotong, Dev tahu bahwa dia sama sekali tidak akan selamat besok. Terobos ajalah anjing. Kamu tidak bisa menahannya. Caesar Lin tidak menyangka Dev berani menyerangnya. Setelah mendengus dingin, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan besar langsung menjatuhkan Dev, dan Dev bahkan tidak mendekati tubuh Caesar Lin. Sial, kekuatannya terlalu kuat. Mata Dev sedikit menyipit, dan kemudian dia bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, Senior, tubuhku telah diperkuat sekarang. Jika saya membiarkan Anda menguasai tubuh saya, dapatkah Anda mengalahkan pria di depan Anda? Dev tahu bahwa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, mustahil menjadi lawan Caesar Lin, jadi dia harus membiarkan Raja Iblis Awan Merah bergerak. Jika kamu tahan, aku bisa menghancurkannya dalam hitungan menit, tapi mengingat kemampuan fisikmu untuk menanggungnya, aku tidak bisa menjaminnya. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan jujur. Itu sama saja. Orang tua, kamu terlalu menipu.
Dev menggertakkan giginya, bahkan jika tubuhnya hancur, mustahil untuk diintimidasi. Dan jika membiarkan dirinya sendiri memotong lengannya, itu hanya delusi. Karena kamu tidak ingin melakukannya sendiri, maka aku akan membantumu. Setelah Caesar Lin selesai berbicara, dia berada di depan Dev dalam sekejap. Tidak memberi Dev waktu sama sekali. Terlihat Caesar Lin meraih lengan Dev. Selama dia memotong lengan Dev tidak akan berguna. Dev secara naluriah hendak melancarkan pukulan untuk melawan, dia tidak boleh membiarkan Caesar Lin memotong salah satu lengannya. Tetapi ketika Dev melepaskan pukulan, Caesar Lin tercengang seolah-olah dia telah melihat hantu falak, dan tangannya yang meraih Dev juga tergantung di udara tanpa bergerak. Boom! Dev meninju tubuh Caesar Lin, menyebabkan Caesar Lin mundur 3 langkah. Dev memandang Caesar Lin dengan heran, tidak mengerti apa yang terjadi pada Caesar Lin dan mengapa dia tiba-tiba berhenti. Puff! Terlihat Caesar Lin tiba-tiba berlutut di depan Dev setelah beberapa saat terkejut. Ketika Dev melihat ini, dia terkejut. Bagaimanapun, Caesar Lin ini juga ayah mertuanya sendiri, jadi mengapa dia tiba-tiba berlutut untuk dirinya sendiri? Bawahan Caesar Lin, bertemu dengan penguasa istana. Caesar Lin langsung bersujud ke Dev. Dev terkejut, langsung bereaksi, dan melirik cincin naga langit di tangannya. Kamu. Apakah kamu juga salah satu pintu istana naga langit? Dev bertanya pada Caesar Lin. Ya, bawahan juga salah satu pintu istana naga langit. Saya tidak tahu ternyata Anda adalah penguasa istana naga langit. Saya terlalu menyinggung Anda. Mohon maafkan saya penguasa istana. Caesar Lin berlutut di lantau, tubuhnya masih gemetar. Mereka yang tidak tahu, tidak bersalah, cepat bangun. Dev buru-buru membantu Caesar Lin bangun. Dev sangat bersemangat saat ini. Dia tidak menyangka kota matahari dan bulan ini ternyata adalah kekuatannya sendiri. Penguasa, silakan duduk, aku akan membuatkanmu teh. Caesar Lin meminta Dev untuk duduk di singgasananya, dan kemudian secara pribadi membuatkan teh untuk Dev. Jangan panggil aku penguasa istana. Saya tidak ingin orang tahu identitas saya. Panggil saja aku dengan namaku. Dev tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya sebagai penguasa istana naga langit. Karena saya tidak boleh memanggil Anda penguasa istana, maka saya akan memanggil Anda Tuan Chen. Caesar Lin tidak berani memanggil Dev dengan namanya. Apapun yang kamu inginkan. Dev mengangguk, melirik istana yang megah, dan kemudian bertanya, izinkan saya bertanya kepada Anda, seberapa kuat kota matahari dan bulan Anda di seluruh dunia surga dan manusia? Bisakah kamu berurusan dengan istana ke-10 itu? Sekarang istana ke-10 bermasalah dengan Dev sudah lama ingin menghancurkan istana ke-10. Masih muda untuk berurusan dengan istana ke-10, tetapi di belakang istana ke-10 masih ada beberapa istana, dan di belakang istana adalah seluruh klan Protoss, jadi jika kota matahari dan bulan saya harus berurusan dengan seluruh istana, kekuatan kota matahari dan bulan saya terlalu lemah. Tapi jangan khawatir, Tuan Chen. Sejauh yang saya tahu, hanya ada istana ke-10 di dunia surga dan manusia. Istana-istana lainnya tidak memiliki urusan di dunia surga dan manusia, tapi saya tidak tahu di alam dunia mana mereka berada. Jadi, bahkan jika kita menghancurkan istana ke-10, diperkirakan akan sulit bagi istana itu untuk mengirim orang untuk campur tangan. Di dunia surga dan manusia, kekuatan kota matahari dan bulan pasti berada di posisi 3 besar. Saya juga mengenal beberapa dari 5 master domain di dunia surga dan manusia, yang merupakan kenalan lama. Tapi tangga ke langit akan segera muncul. Saya hanya tidak tahu berapa banyak biksu dari alam surgawi yang selamat akan bergegas menuju tangga ke langit. Para biksu yang dapat bertahan hidup di dunia tangga selama 100 tahun benar-benar menakutkan. Orang-orang ini tidak dikenal. Caesar Lin menjelaskan kepada Dev secara detail. 3 teratas di dunia surga dan manusia. Setelah Dev mendengar ini, dia tertawa dalam hatinya. Dalam hal ini, dia akan dapat berjalan menyamping di dunia surga dan manusia di masa depan, dan dia tidak perlu takut pada apapun. Ngomong-ngomong, ada banyak orang dari alam surgawi yang terjebak di dunia surga dan manusia. Seberapa kuat mereka dibandingkan dengan Anda? Dev bertanya. Mereka biksu abadi dari alam surgawi, tapi mereka terjebak di dunia surga dan manusia, sehingga kekuatan mereka telah ditekan atau bahkan berkurang, dan mereka tidak dapat berlatih selama ribuan tahun. Dibandingkan dengan mereka, saya secara alami tidak takut. Guru Wallace juga merupakan biku abadi alam surgawi. Jika dia tidak berada di kota matahari dan bulanku, kekuatannya mungkin sudah lama turun.
Namun, ada perubahan dalam formasi langit dan bumi baru-baru ini. Ketika formasi langit dan bumi rusak, orang-orang dari alam surgawi ini akan mendapatkan kembali kekuatan mereka dan kembali ke alam surgawi. Pada saat itu, saya tidak akan menjadi lawan mereka. Caesar Lin berkata. Bersambung.